Saya cek dulu ya, saya cek dulu. Nah, ini yang kita mau undang ke dalam ini ya. Ini satu orang yang sangat luar biasa menurut saya. Kenapa saya bilang sangat luar biasa? Karena ini seorang ibu rumah tangga. Ya. Seorang ibu rumah tangga, tapi ini cuma lulusan S3 katanya. S3? Ya. Apa tuh? S3-nya S3. SD, SMP, SMA. Ya. Jadi lulusan S3, udah gitu gaptek ya. Yang saya tahu sih katanya, wah orangnya ini nggak gaptek banget, nggak ngerti tentang teknologi, nggak begitu banget lah. Maksudnya bukan sampai nggak bisa sama sekali, tapi nggak terlalu ngerti tentang teknologi dibandingkan teman-teman milenial saat ini. Nah, tapi yang saya kaget, yang saya kagumi adalah penghasilan dia bisa 300 juta per bulan. Nah, wow, luar biasa. Pasti kita sama-sama ya, pasti saya, Mbak Desi juga semua sama-sama mesti cari tahu. Ya, daripada kita berlama-lama, yuk kita invite aja yuk ya, langsung ya, saya cari dulu ya. Siapa nih tamu kita yang bisa luar biasa? Oke, sudah S3, SD, SMP, SMA, tapi penghasilannya bisa 300 juta per bulan, luar biasa banget. Nah, wih, rambutnya. Selamat malam, Cieni. Halo, semangat pagi. Semangat pagi. Nah, itu ciri-ciri pertama ya, penghasilan 300 juta per bulan, bukan selamat malam, tapi semangat pagi terus-terusan. Aku padahal baru mau bilang selamat malam, Cieni. Aduh. Cieni, boleh nggak nih, teman-teman pasti pengen tahu semua. Tapi sebelum kita kasih tahu semua trik dari Cieni, semua gimana cara untuk mendapatkan 300 juta per bulan, mungkin ada baiknya Cieni bisa ceritain dulu nih, Cieni. Siapa sih Cieni ini? Iya, profilnya siapa sih Cieni ini gitu loh? Saya mah wanita biasa di tempat jadi luar biasa ya. Terpaksa luar biasa. Jadi judulnya apa nih? Saya perlunya sharing dari mana? Kalau nggak nanti lebih dari sejam nggak bisa. Jangan sampai sejam. Kita ingin tahu dulu siapakah Cieni. Iya. Siapakah saya? Iya. Maksudnya siapa sih sosok Cieni ini? Yang katanya S3, Ci. S3 betul. S3, saya kemarin SMP. Saya dengar S3. Lulusan cuma SMA 3 ya, tetapi itu SMA-nya di Singapura, berarti saya lulusan junior college di sana ya. Jadi dari usia 15 tahun dari SMP di Medan itu ya, puji Tuhan ya, terpilih dibiayai kakek saya bersama adik yang paling kecil itu ke Singapura. Jadi pas di junior college sana, tahu ya kalau wanita-wanita masih usia 20-an maunya menikah lebih cepat, bener nggak? Jadi saya pada saat itu berpikir ya udah ada yang propose gitu, melamar dari Amerika, usianya 16 tahun lebih tua, ya udah ya menikah selesai ya. Ternyata memang dipersiapkan Tuhan itu melalui banyak sekali tantangan, tragedi ya di sana itu, shock berat, broken home seperti begitu ya, jauh dari keluarga, menikah dengan pria yang 16 tahun lebih tua, tetapi begitu ketemu udah sakit seperti gitu. Nah, jadi pulang ke Indonesia itu dalam keadaan hamil 5 bulan, kondisi pisah seperti gitu ya. Jadi mau tidak mau, bermulanya saya itu ditempa karena orang itu kalau hidupnya terlalu di zona nyaman ya, pasti akan nyaman, nggak bakalan berpikiran besar. Tapi mungkin saya pada saat ditempa mau tidak mau, pertama-tama itu di Amerika harus kerja 2 pekerjaan karena suami sakit. Pulang ke Medan itu bayangkan pulang ke Indonesia dalam kondisi tahun 95 mau melahirkan anak 900.000 pun nggak punya, bayangkan. Jadi terpaksa itu, jadi survival instingnya langsung begitu ya, pokoknya asal halal seperti gitu. Pada saat itu memang ditempa, job pertama itu bukan job ternyata, karena saya cari korannya, yang menerima saya wanita, bayangkan yang hamil 5 bulan siapa? Ya paling ya katanya time sharing. Time share itu berarti kan berjuang dengan komisi ya. Pada saat itu benar-benar kita harus duduk dengan orang nggak dikenal ya, propose tentang liburan, paint the picture tentang liburan yang rumahnya kok nggak pernah dilihat, tapi orang mau keluarin duit 15 juta, 50 juta, 100 juta seperti gitu ya. Jadi itulah menempah mental saya bahwa kondisi apapun gitu loh, kalau otomatis kalau pendidikan siapa mau menerima saya dalam kondisi hamil, betul ya?
Jadi karena Ya. survival instinct itu saya harus melahirkan anak dan gak ada duit, saya akhirnya timbul memang pada saat itu ada baca buku The Magic of Positive Thinking, Thinking Big seperti begitu. Jadi saya berpikir apapun saya bisa kalau mau. Ya, jadi puji Tuhan banget, malah karena challenge seperti begitu itu waktu melihat katanya ini loh Pak produser, gadis usia 26 tahun seperti gitu ya. Wah, pokoknya paling closingnya paling. Nah, saya jadinya punya semangat untuk mengalahkan dia, dan benar ya. Memang Tuhan izinkan pas mau melahirkan Colin itu, di bulan itu saya menang juara 1. Nah dari sana itu saya dapat pekerjaan ya, habis Colin lahir itu, jadi nggak ada ada pekerjaan di kayak hypermart seperti begitu. Jadi dengan cepat saya jadi berani karena sudah tahu nilai diri saya itu berapa, saya berani untuk berpikiran besar bahwa saya adalah aset perusahaan, dan walaupun pendidikan tidak tinggi, tetapi karena kepercayaan diri saya itu, saya akhirnya diterima dengan gaji yang tinggi. Nah, jadi bekerja begitu, saya jadi problem solver, leadership-nya pun mulai keluar, karena departemennya besar, bisa 500 orangnya kerja, dari departemen yang bermasalah, kehilangan uang, stafnya itu tidak termotivasi, saya akhirnya memimpin dan membuat mereka itu jadi juara, seperti begitu. Nah, berawal dari sana, jadi itu masih gaji 6 jutaan ya, belum mengerti tentang bahwa possible. Ya, dan ingat loh teman-teman, nah pada saat seperti begitu, kondisi ingat ya, tahun 98 saya diutus ke Jakarta, dan kondisi ingat nggak? Nah sekarang ini kan sama kira-kira ya, kebanyakan orang itu terlalu berfokus kepada masalah pandemik, masalah inilah, PPKM lah, nggak ada penghasilan lah, bangkrut lah. Sebenarnya kalau ini katanya gini, change your mindset, change your world. Nah saya jadinya tahu, karena kenapa? Kalau flashback ya, di tahun 98 itu saya diutus ke Jakarta itu dalam kondisi, kan ingat ya 98 itu bakar-bakaran itu loh di Indonesia, benar nggak? Krisis moneter, benar ya? Terjadi banyak pembunuhan, kacau, terus tuh tahun 2000-an lagi kan justru pemilihan presiden juga ribut lagi, benar nggak? Nah ternyata kenapa kok saya berpikir kenapa di saat seperti begitu saya diutus ke sana di Jakarta. Nah paling tinggi mindset saya pada saat itu, bekerja hanya berani karena orangnya bekerja, benar nggak? Dia nggak berani bermimpi besar. Jadi impian saya juga sebatas 6 juta. Kalau dibandingkan sekarang berarti itu tahun 95, 96, 98 berarti kan sudah berapa tahun nih? Lebih dari berapa tahun? 20 sekian tahun ada nggak? Kurang lebih 20 sekian tahun ya, ada ya? Ya. Itu udah besar, sekarang mungkin gaji seperti 20 juta nilainya. Nah di sana itulah saya pertama kalinya dibuka mindset saya lebih besar. Karena kadang-kadang itu gini loh, kadang-kadang everything happen for a reason. Seperti mungkin orang yang hadir di sini. Mungkin Anda apa sih penasaran masuk, tetapi teman-teman ada tertulis bahwa nothing is coincident. Kalau Anda tertarik untuk di sini, semoga doa saya, Anda kemungkinan ini adalah jawaban doa. Kita nggak tahu ya, kadang-kadang kita hanya tidak sengaja bertemu begini, pengen dengar, tapi itu menjadi sebuah inspirasi bahwa kita juga bisa. Nah, pada saat itu mungkin karena saya berdoa, saya kalau ditanya itu udah pada saat bayangkan lagi kacau, mungkin seperti begini juga kondisi krisis yang berkepanjangan dengan pandemi. Mungkin kita kebanyakan orang impiannya yang penting bisa sehari aja syukur, benar nggak? Masa yang kerja pun nggak menentu, ada yang mungkin sudah dipotong gaji, benar ya? Agak karuan. Saya melihat tuh kalau di Medan itu, waduh, kalau lagi travel itu walaupun jalan-jalan pergi restoran bisa beli makanan, rasanya berat gitu ya, lu. Kok banyak sekali tempat-tempat yang disewa dengan cepat, dijual dengan cepat, yang dulunya itu kotanya hidup ya, banyak sekali gedung-gedungnya sekarang tuh nggak berfungsi, kayak kota mati seperti gitu ya, benar nggak? Saya nggak tahu di kota-kota lain seperti apa, memang kondisinya, tapi ternyata benar membuktikan bahwa di dalam setiap kondisi, kalau mindset kita itu selalu bisa di dalam mujizat itu terjadi apa? Blessing in disguise dimanapun bisa. Ya, karena gini, karena uang yang diciptakan itu nggak pernah berkurang, benar nggak? Betul. Desi, dengar Mas Dedi, kenapa? Uang itu hanya berpindah tangan. Kemana? Benar ya? Nah, jadi kalau kita membuka mindset kita bahwa ini magnet uangnya ada di mana, kita harus bergerak sesuai momentum, di mana ada uangnya, di mana, yaitu apa? Karena gini, saya pernah dengar, sebenarnya orang yang sukses itu, bisnis yang sukses adalah apa? Dia memaster keahlian untuk apa? Menjual sesuatu, nilai diri atau gimana ya,
di mana kita menjadi problem solver, di mana di sana ada masalah, kalau kita bisa carikan solusi, disitulah ada berkat, disitulah ada kekayaan, benar nggak? Nah, jadi Betul. di sana itu, dengan tanpa disadari ternyata saya menemukan itu pada saat depresi berat, tidak menentu arah, anak saya tinggalkan ke mama ya tahun 98 itu. Ternyata dengan bertuhan saya mau dong bahagia. Maunya saya itu hanya menjadi ibu yang baik untuk Colin. Anak saya pada saat itu usianya itu baru berusia kayaknya sih 2 tahun ya. Saya impian cuma bayangkan nih mau jadi ibu yang baik, belajar jadi mama. Dan untuk belajar jadi mama ternyata pikiran kita sederhana berdoa, Tuhan saya mau dong punya waktu kebebasan waktu di rumah hanya untuk menjadi ibu yang baik. Ternyata Tuhan tuh membawa kita tuh peluas apa yang kita doakan. Ya, saya tidak pernah membayangkan dipertemukan ya, pasti Tuhan udah tahu dong ya. Itulah pertama kali saya bertemu dengan perusahaan network. Ya, network marketing. Iya, di sana itu. Sebentar, Ci. Oke, kayaknya ini doanya Ci Eni ini kuat banget. Itulah yang ternyata membuka kesempatan-kesempatan. Nah, Ci Eni sebentar, sebelum cerita tentang network, ini kayaknya Ko Dedi tuh pingin nanya sesuatu. Apa sih? Dengar loh. Apa sih? Ko Dedi saya kira ngocehnya kayaknya Ci Eni ini ngocehnya nggak berhenti. Jadi justru saya suka gitu loh. Suka ya. Jadi aku tuh pengen nanya, ini kok ada ibu rumah tangga bisa dapat 300 juta? Ini dari tadi tuh Ko Dedi udah pengen nanya. Coba Ko Dedi mau nanya apa nih Ko? Ya, jadi saya suka gitu ya mencari apapun kamu bisa kalau kamu mau gitu ya. Itu satu-satu yang saya benar-benar pegang gitu loh dari Ciani. Nah, gini Ci, kan tadi ini saya udah bilang gitu ya. Tadi Mbak Desi juga sudah bilang, Ciani punya penghasilan 300 juta per hari. Per bulan, sorry. Amin. Coming soon. Per bulan. Oh, kalau per hari saya ikutan Ci gitu. Nanti saya datang ke Medan langsung. Ya. Saya langsung datang ke Medan. Nah, yang pasti gini, seorang ibu rumah tangga lulusan SMA ya. Bisa mendapatkan semua itu tuh kerjanya dari rumah kan, Ci? Betul. Kali ini benar-benar dari rumah. Gini dari rumah. Nah, gimana Ci caranya Ci bisa sampai 300 juta per bulan? Boleh nggak Ci sekarang nih kita mulai kasih tahu ke teman-teman semua? Saya yakin teman-teman sudah penasaran gitu loh. Ya. Iya. Yang dilakukan dari rumah 300 juta per bulan, boleh nggak Ci ceritain Ci? Nah, ini ceritanya bagaimana saya bayangkan dulu ya, jadi dibandingkan dulu. Sebenarnya sebelum ini 3 tahun terakhir, berarti 2 tahun terakhir deh mulai seperti itu ya. Sebenarnya sebelumnya sudah pernah, maksudnya itu tahun 2014 itu memang income sudah pernah 200 juta sebulan, malah ada meningkat misalnya paling tinggi 450 juta sebulan, tapi itu perjuangnya itu 13 tahun. Nah ini luar biasa teman-teman ya. Memang ya Tuhan juga baik. Saya tidak sengaja diperkenalkan oleh adik saya. Karena ini ya, karena adik itu kita percaya, kata gini, ada perusahaan Jepang loh. Dia nggak ngomong begitu. Perusahaan Jepang apapun nggak ngomong. Begitu saya nyampe di rumah, ini nih bagus nih. Coba buka mulut. Disuruh coba ya, dikasih coba satu saset. Gitu. Seperti apa ini? Ya, adik saya itu paling tahu, saya itu kan suka awet muda. Bayangkan usia saya sudah 54 menuju 55 ya. Jadi otomatis seperti saya nggak mau tua, benar nggak? Iya. Nggak pengen tua, bener ya? Masih kinclong itu. Iya. Masih. Aduh, ini ya pokoknya. Saya ntar juga mau nyobain langsung sasetnya gitu. Apa nih yang dimakan kita jadi pingin kinclong juga nih, Ci? Iya, jadi dari sana itu dimulai dari begitu mencoba. Nah, sasetan itu saya lihat, saya baca, wow, anti-aging, regenerasi sel, terus itu mencegah pikun ya, terus itu mencegah kanker pada saat itu ya, untuk karena saya ada kista pada saat itu, luar biasa mencegah pikun untuk tulang. Saya udah mikir nih, padahal pertama untuk mama saya dulu kan, nggak tertarik untuk bisnis gitu loh, karena saya berpikir saya sudah dikontrak ada bisnis yang memang income-nya memang udah ya paling males-males begitu, paling 180 juta sebulan udah gitu ya. Tetapi ini I stumble sesuatu yang luar biasa, dan bagaimana ke arah 300 juta itu saya hanya karena beruntung dipertemukan. Nah, karena pada saat itu mau mendengar, karena adik saya itu bilang coba untuk mama dulu. Nah, adik saya pinter ya, untuk mama kita sih mau tek-tekan
biar mama saya kan kakinya sakit, nggak bisa jalan gitu ya. Terus dengan begini katanya itu untuk keropos segala, dicoba dulu. Dan karena saya dicoba-coba, kita tek-tekan berlima, tetapi untuk pakai 6 bulan ya. Terus kata terapi 6 bulan. Nah, saya dibikin adik saya penasaran. Walaupun kita TTN kan nggak pernah menyoba. Nah, pas Jakarta tuh disuruh coba langsung tek. Dari sana itu terasa hasilnya sehari. Pinter ya, dia ngasih brosur, melihat. Saya baca pertama, nggak tertarik bisnis ya. Saya katakan, nah 3 hari kemudian dia pinter, bukunya merah, membaca, loh kok bisa ada income harian. Bayangkan saya ini yang biasa kalau kerja kan dibayar bulanan, betul? Digaji bulanan. Ini kok ada yang aneh ini, kok bisa ada harian, dari mana gitu ya, nggak pernah saya lihat konsepnya ya. Padahal itu kalau kami itu berbisnis sebelumnya pun, itu memang 45 hari baru dibayar loh ya. Dan itu benar-benar itu, ini saya lihat apa ini kok bisnis harian maksimalnya bisa 22 juta per hari. Saya ikut, wah 22 juta per hari maksimal, berarti kan bisa 660 juta dong, benar ya? Iya tuh. Saya belum pikir, tetapi otomatis kan, kata gini, kalau di bisnis ini kita hanya perlu sharing, kenapa bisa dari rumah segitu. Nah, saya bersyukur banget pada saat itu belum ada gambaran itu waktu mengenal ini di akhir tahun 2017 kayaknya, 2017 baru mengenal, itu pun inden. Sebenarnya kan hanya adik saya itu hanya punya 1 kotak karena indennya sampai tahun depan gitu nggak ada produk. Beruntung kan untuk mama tuh dikasih tester doang. Nah, karena itu kan kita sharing, belum tahu bahwa ternyata lah setahun kemudian itu ada pandemi COVID seperti begitu loh. Tuhan itu maha baik kan, kerja sesuatu dipersiapkan dulu. Karena mau percaya coba aja, pulang ke rumah itu karena udah merasakan hasil, jadi kan otomatis terasa di badan nih, saya rasa tidurnya enak. Terus karena mulai ada regenerasi, saya saya mau maksudnya untuk apa? Pertama-tama karena ada kisah katanya bisa menyusut ya. Jadi saya coba bener-bener kan 6 bulan, karena belum ada produk, saya tes berapa hari kok rasanya muka saya itu agak kenceng gitu ya. Ya itu pas satu kotak itu kok rambut saya kok muncul yang kecil-kecil begitu loh. Kok tumbuh rambut hitam gitu ya. Terus kerut mulai. Nah itu benar-benar tuh mama. Saya belum gitu percaya pada itu. Mama saya di bulan keempat. Anehnya kan mama saya tuh agak botak nih. Padahal untuk kakinya benar-benar regenerasi patennya bekerja. Mama saya bilang gini, produk ini hebat ya. Loh, kenapa Ma? Iya, lihat nih kata gini. Ini kan mama saya di sini kan rambutnya botak begitu diikat ya, menutupi kekurangan. Kata di sini di dahinya loh, kok di sini tumbuh banyak rambut hitam. Saya benar ya, bayangkan. Nah, saya mau tanya nih Desi, kalau orang yang misalnya usia 80-an, kalau ada tumbuh rambut pun biasa tumbuh rambut putih atau hitam? Putih ya, mestinya ya. Putih lah. Ini anehnya tumbuh rambut hitam. Jadi saya langsung berpikir, wow, ada harapan untuk saya menjadi balik muda, bener gak? Jadi yang dicari kan itu. Jadi saya cuma rajin minum produk. Nah, pas Tuhan izinkan, kan kita berdoa dong ya. Wah, mau mama saya ada hasil. Mulut saya nggak bisa stop. Terus pas ada teman baik yang nelpon, katanya gini, Ci mau curhat. Loh ada apa? Mama saya ini kok pendarahan di telinganya. Padahal minuman sehat itu nggak pernah putus nutrisi selama hampir 10 tahun loh. Saya bilang, aduh saya nggak tahu jawabannya. Karena kan saya nggak jualan, bener nggak? Tapi saya bilang, saya teringat ini mama saya lagi minum ini. Saya ada coba ya. Tetapi karena masih coba tanya adik saya. Ini kemungkinan bisa menolong mamamu. Kenapa? Karena kan pendarahan di telinga. Usia 70 lebih. Saya berpikir pasti penuaan kan. Makanya sel-selnya banyak yang mati. Kok bisa pendarahan di telinga? Nah habis itu karena tertarik. Orangnya tanpa disadari ya dari rumah. Tertarik. Hanya mencoba. Ya udahlah saya coba dulu. Saya bilang ya udah, termasuk itu sudah jadi free member ya. Mencoba doang 2 kotak untuk mamanya. Di seminggu pertama aja, teman-teman apa yang terjadi? Pendarahannya stop. Pendarahan stop, bisa tidur nyenyak. Usia tuh biasa kan orang udah lansia susah tidur ya. Terus kakinya nggak sakit. Nah, heboh kan? Nah, karena dia itu mencoba, otomatis mungkin adik saya kan saya nggak ngerti bisnisnya. Adik saya itu berarti mendaftarkan di bawah saya gitu ya. Karena ini kan terima bonus. Saya tambah, wow. Saya mulai mikir ini uang jajannya luar biasa. Bener ya? Nah, jadi itu pas selain begitu, produknya yang hebat, betul, bisa terus untuk bisnis ya, Ci? Betul, pertama-tama kan produknya, kalau produknya bagus, otomatis mulut kita walaupun nggak pengen jualan kan ngoceh, itu sebenarnya kan mau nolong orang doang tadi, makanya sharing. Kita kalau sharing berbagi itu kan
ya kalau kita berbagi sebagai gift giver hanya memberikan hadiah informasi yang terbaik. Nah sisanya itu misteri seperti gitu teman-teman. Seperti saya, begitu juga adik saya nggak maksa saya. Ternyata memang saya berjodoh. Kalau memang orang yang terpilih pasti matanya terbuka ya. Jadi tambah lama saya tambah cinta seperti begitu. Nah diizinkan Tuhan. Nah pas satu titik itu saya dengar nih karena adik saya mempertemukan saya kepada mentornya yaitu teman baiknya. Nah Ko Budi Darwin itu luar biasa. Beliau cerita, lu pengen nggak punya penghasilan 100 juta sebulan tambahan? Wah, siapa yang nggak pengen, bener nggak? Terus saya tanya, gimana caranya? Nah, harian sehingga bisa. Nah itu katanya, kalau mau 100 juta sebulan, gimana? Kita jangan kasih tahu dulu gimana caranya. Betul, nanti betul. sebentar. Jangan semuanya langsung dibuka Jangan langsung, dong. jangan langsung. Ya. Jangan langsung. Nah, iya, tapi betul, saya sebelumnya, sebelum Cherny lanjutin, saya ingatin buat teman-teman semua yang ya teman-teman dari tim dari Miracles ya. Kalau teman-teman nanti ada yang undang teman-temannya di sini untuk join, untuk menyaksikan acara kita untuk malam hari ini, jangan lupa nanti ya infoin ke kita, ke panitianya, di mana teman-teman bisa mendapatkan door prize hadiah tambahan buat teman-teman semua dari tim The Miracles yang sudah mengundang teman-temannya di sini. Ya, itu. Nah, sebelum kita lanjut nih, tadi Cherny bilang, pokoknya intinya adalah coba dulu gitu ya, nggak usah takut, cobain dulu produknya. Nah, habis itu adalah testimoni, sharing lah gitu loh, pengalaman. Nah, Mbak Desi kayaknya udah penasaran nih, apa sih yang Mbak Desi juga udah mau nanya nih, sama kayak saya penasaran ya. Aku tuh ingin tahu, Ci. Ini kan kalau aku dengar tadi itu Ci ini bilang ini adalah bisnis jaringan gitu ya. Nah, betul. Aku ingin tahu sebetulnya tipnya apa sih yang dikerjakan exactly apa aja gitu ya. Sampai bisa mendapatkan penghasilan yang seperti tadi Ko Budi bilang 100 juta. Iya. Ci Eni 300 juta. Exactly apa sih yang dilakukan? Nah sebenarnya gini, sebenarnya kan itu seperti kita membuat kue, itu kan mengenai resep, benar nggak? Pasti ada hitungannya, sederhana ya. Jadi saya tanya gimana caranya. Jadi untuk ke 300 juta sebulan berarti kan kita perlu tahu angkanya apa, semuanya mengenai angka. Jadi pada saat itu mentor saya itu mengatakan, Cici hanya perlu, saya karena nggak mengerti kedalaman 30 berarti menolong 30 kedalaman, saya pikir hanya mencari membantu 30 orang sharing. 30 pasti ada ya. Ya saya tahu pasti orang-orang terdekat saya dulu yang butuh. Nah sebelum ke sana pun udah mulai karena ceplos, orang udah mulai cari saya karena saya sharing hasil saya begitu. Nanya gimana caranya Ci? Mama saya juga begini. Padahal kita kan nggak niat gitu loh. Kok tambah lama tambah banyak gitu ya orang yang mendapatkan dampak hasil. Jadi wow luar biasa. Nah pada saat saya putuskan resign serius, saya mulai serius dong karena saya berpikir kalau saya mau meletakkan jubah lama, saya mau fokus di sini, berarti kan harus ada pengganti minimal gaya hidup saya itu pasti expense minimal udah 100 juta. Saya pengen 1 juta pertama. Ternyata kata gini, kalau kita menolong 30 orang yang serius percaya dengan kita nih, angkanya ke sana pasti akan menerima minimal 50 sampai 100 juta. Betul. Saya benar-benar itu sharing, udah pernah kenal tentang ini yang tentang ini pro dari Jepang belum? Lu lihat nih, luar biasa ya mama gua itu tumbuh rambut hitam, gua juga coba lihat nih kerut-kerut gua. Jadi gua posting foto sebelum sesudah sendiri ya. Mulai teman-teman sahabat japri gitu loh. Kok Cici jadi berubah jadi fresh gitu loh. Padahal usia kan sudah 50 lebih, kok tambah lama, kok tambah awet muda. Ini saya gitu. Mau coba nggak? Habis mencoba itu, baru saya bilang, ini loh saya juga dapat segini. Oh gitu ya Ci. Jadi tanpa disadari itu, sharing-sharing begitu, benar di angka 30 sharing apa? Sharing tentang kita. Berbagi cerita tentang mama saya, tentang saya gitu ya. Cerita seperti begitu, karena produknya itu dicoba aja dulu. Nah habis itu, saya bilang gini, mau nggak kamu makan gratis? Ada 3 kelompok di sini loh saya katakan. Satu kelompoknya memang hanya mau sehat, benar nggak? Kamunya mau sehat. Kedua mau sehat terus gratis, ada uang jajan minimal antara 10 juta sampai 20 juta atau kamu mau minimal 100 juta ke atas gitu loh. Mau tiga-tiganya dong Ci. Nah kalau mau tiga-tiganya ya udah ya kamu coba ini dulu. Saya cerita sedikit bagaimana caranya, mau nggak kamu mendapatkan, saya ajarkan seperti saya bisa dapat income tambahan 3 sampai
8 juta per hari. Mau dong, Ci? Nah, baru baru saya japri cerita karena pada saat itu masih bisa japri ketemu ya. Nah, sekarang ini juga gampang, saya tipenya ibu rumah tangga kan gaptek. Kagak ngerti IG kalau kata Desi, oke Ci masuk ya, masuk, oke klik apa, klik gitu ya. Jadi saya cuma tahu, pada saat itu kan karena kita udah seringnya ketemu orang, misalnya di kantor atau ke rumah saya ataupun ke rumah teman gitu ya. Saya pikir, waduh pada saat udah pandemi gitu kan nggak bisa ketemu, apalagi PPKM. Jadi, nah solusinya apa? Handphone, WhatsApp kan gratis. Betul ya? Saya punya kalau suara masih kurang, saya perlu melihat begini. Jadi solusinya apa? Video call. Ya, video call-nya juga apa yang dilakukan, saya nggak cerita bisnis banget. Tanyanya gimana kabarmu, gimana keluargamu, gimana sekarang kerja oke nggak? Nah, terus kalau dari sana tuh baru timbul pembicara. Contohnya nih ada sahabat saya tipenya berdoa, Tuhan, karena kita memberikan solusi kepada orang yang ada masalah, makanya baru kita dibayar sesuai itu kan. Dan saya juga bayar enggak tuh ya terserah, itu urusan Tuhan. Yang penting saya berdoa, Tuhan siapa yang bisa saya bantu hari ini, tolong orangnya menyerahkan diri. Ya, ataupun tunjukkan saya wajahnya benar. Nah, jadi kalau saya lagi misalnya tiba-tiba teringat wajahnya atau berdoa gitu, oh ini wajahnya, saya kontak, apa kabar kamu? Tadi waktu saya berdoa kok saya lihat wajah kamu baik-baik aja enggak? Nah, dia ceritakan, ya Ci, kabar baik, oh ya Ci, not good. Aduh, oh gitu ya? Kenapa, masalahnya apa? Jadi kita hanya cerita-cerita aja, udah lama nggak ketemu, kamu gimana? Nah, pas pada saat itu ada sahabat yang memang lagi kesulitan keuangan ya, padahal orangnya luar biasa, baik hati, terus itu sukses ya. Terakhir mungkin karena masalah keluar pisah, seperti gitu. Saya tanya, kamu gimana kabarnya? Dia cerita, aduh Ci, saya nggak mau miskin lagi. Hah? Emangnya kenapa? Kamu ada apa? Ya Ci, tolong saya. Nah, karena dia bilang tolong saya, baru saya katakan, boleh. Saya tidak menjanjikan apa-apa. Kita ketemu dulu, kalau ini ada kantau yang baru dari Jepang, kalau kamu cocok, kita jadi partner, kalau tidak juga nggak apa-apa. Nah, kamu nanti pokoknya referensi aja orang yang butuh. Siapa tahu, ya kalau kamu mau dan percaya dan membuka hati mendengar, siapa tahu ini rezekimu. Nah, begitu dia mau ketemu, nah biasanya udah ketemu sharing, saya juga nggak maksa-maksa, oke kalau kamu udah lihat, kalau malam ini saya katakan, kalau kamu udah dengar begini, saya berdoa kalau memang kamu terpilih untuk di sini, pasti kamu nggak bisa tidur. Pasti kamu cari saya, benar nggak? Seperti itu. Benar-benar orangnya nggak bisa tidur. Ya, saya juga menunjukkan hasil. Misalnya nih, contoh seperti begini nih. Nah, yang luar biasa di perusahaan ini, benar-benar kita ini tiap hari terima nih. Luar biasa sekali ya, tiap hari bonusnya itu harian. Ya, kadang terima 9 juta, kadang-kadang 9,6, 13 juta, 8 juta, 13, 23 juta di akhir bulan lagi. Wow, mantep ya. Sudah Ci. Waduh, sudah, Ci. Jangan disebutin yang orang terus, yang Ci. enggak, maksudnya langsung semua masalah hilang. Nah, jadi kita nanti saya pengen. Harus punya niat dulu, benar-benar teman-teman. Jadi maksud saya itu kan, jangan teman-teman, apapun kondisinya, harus percaya Tuhan pasti buka jalan, benar ya? Jangan never give up, ya. Jadi intinya itu harus bersemangat dulu, karena orang yang bersemangat itulah gini loh, itu energi positif di sana, itulah kita akan menjadi magnet untuk banyak hal-hal positif. Seperti gitu, seperti saya perubahan nasib. Nah sekarang puji syukur ya, karena saya ada hasil, bagaimana saya bisa ke 300, saya ada hasil, saya tunjukkan lagi, ini loh hasilnya. Jadi karena saya tunjukkan hasil per hari, tambah lama, tambah banyak orang yang percaya, Dedi. Apa yang terjadi? Mereka juga melakukan hal-hal kecil dulu. Oke, Ci, saya mau ikut bergabung, coba dulu produknya. Habis itu, oke, saya juga mau sharing ke beberapa orang. Terus kamu mau berapa? Nah, begitu dia mengatakan apa yang dia mau, saya hanya membawa mereka untuk apa? Mewujudkan apa yang mereka inginkan. Nah, step by step itu terjadi semua. Oke. Ci, ya. Tadi saya dengar dengan apa cerita Ciarni adalah bisnisnya adalah bisnis jaringan. Ya, betul. Bahwa kita sama-sama tahu nih Ci, ya di Indonesia bisnis jaringan, ya baik apapun lah itu bisnisnya sebetulnya banyak yang kita dengarnya, ya kalau bisnis ini gue nggak mau lah, gue susah lah gitu loh, ya. Karena banyak pengalaman yang mereka dapatkan yang tidak enak, ya. Jadi sebelumnya di dalam bisnis jaringan. Nah, saya juga pernah merasakan gagal di dalam bisnis jaringan, udah pasti gitu loh. Nah, banyak orang yang ikut bisnis jaringan, selalu rumus standarnya yang diajarin sama leader mereka adalah, yaudah ginilah gampang kok, lo bisa sukses, bisa dapat hanya janji-janji indah.
Dan rumusnya adalah rumus standar. Yang pertama dia lakukan adalah lo buka kontak lo lah semua, list nama-namanya sebanyak-banyaknya. Kedua ya prospek sebanyak-banyaknya. Habis itu lo pasti akan dapat closing. Tapi itu kan nggak semudah itu doang. Nah, apa yang membedakan Ci Erni nih, ya? Apa yang berbeda dari Ci Erni yang Ci Erni kerjakan untuk bisa menghasilkan sampai dengan saat ini? Di luar dari 3 itu list nama itu semua. Oke, bukan mengenai tulis nama teman-teman. Kita harus tahu apa yang kita inginkan dulu. Betul ya? Otomatis karena saya sudah pernah merasakan, saya gini mindsetnya, I can do anything. Anything is possible. Everything is possible untuk saya ya. Jadi kalau kita udah mindsetnya begitu, kalau pada saat bergabung di dalam satu perusahaan, saya pasti sudah memutuskan duluan. Karena di awal dulu saya sudah memutuskan bertanya kepada diri saya, apa yang saya mau. Makanya setiap apa yang saya lakukan pasti sukses. Bukan pasti sukses gampangnya, apapun itu asal halal, saya bersedia membayar harga. Karena untuk sebuah sukses itu kan bukan cuma 1, 2, 3, betul? Berapapun lamanya, saya tanya, kamu mau di posisi apa? Saya lihat income yang mau, yang kata ini kan bisa diwariskan ya, adalah yang layak saya perjuangkan itu berarti di titik yang 660 juta. Bukan saya mata duitan, saya berprinsip saya begini. Kalau kita, siapa yang suka menolong orang? Saya percaya mendengar ini, semua manusia diciptakan berhati sosial ya. Kita pengen menolong seseorang. Tetapi mau menolong seseorang itu dari kekurangan, kemiskinan, atau kelimpahan. Nah kalau prinsip saya itu saya mau menolong siapapun itu dimanapun dari kelimpahan kekayaan. Saya bilang Tuhan, saya mau menolong siapapun yang datang ke saya. Tetapi bukan dari kemiskinan, tetapi saya mau dari kekayaan. Berikan saya kemampuan itu, jadikanlah saya alatmu supaya siapa saja yang digerakkan itu menolong, saya akan bantu. Nah dari konsep begitu, itu yang dan terus saya putuskan apa yang saya mau, terus berapa lama saya lihat. Biasanya orang berapa lama, oke, mungkin yang paling top itu 2 tahun. Oke, mungkin saya nggak sehebat itu, nggak apa-apa. Saya berpikir, apakah saya tanya ke diri saya, layak nggak diperjuangkan? Kedua, kamu layak kamu perjuangkan, walaupun untuk orang biasa itu karena mereka hebat, mereka banyak kenalan. Kalau saya kan nggak banyak kenalan sebenarnya. Kenapa? Karena saya waktu pindah ke perusahaan ini saya berprinsip tidak akan mengajak orang dari yang lama. Saya akan mulai dari nol. Saya akan memulai dari nol dan dari yang sebisa saya tanpa mengajak orang dari perusahaan lama, dan saya buktikan bisa. Dan sesuai itu saya ikuti prosesnya. Dan ternyata puji Tuhan saya resign-nya itu dari perusahaan lama, juga networking itu di Agustus 2019. Ya, di Agustus 2021, 2 tahun kemudian ya, itu memang sudah di posisi di mana bonus akhir tahun ranknya itu dapat 3,5 miliar. Berarti, layak ya, karena saya udah setting duluan. Kenapa bisa begitu? Saya setting bahwa kalau saya udah di satu perusahaan, saya harus sukses, saya harus besar, dan saya harus membantu orang-orang yang memberikan kepercayaan itu juga sukses. Jadi kalau sukses untuk saya itu, jadi tidak tergantung, saya mengatakan diri saya gaptek atau tidak, saya mau belajar. Gaptek atau tidak, yang penting saya punya hati apa, dan saya akan perlu jatuh bangun, udah tahu jalannya, sehingga saya bisa membawa pasukan ini, sahabat-sahabat saya yang percaya ini untuk juga sukses, seperti begitu. Jadi bedanya itu di mindset dan juga komitmen dan never give up attitude itu. Jadi jangan nanti dikit-dikit ya kita membandingkan. Memang sih seperti kata Dedi, pasti kita pernah gagal, benar nggak? Setiap orang pernah gagal. Bukan berarti dia akan gagal seterusnya. Masalahnya mereka nggak mengerti ini seperti permainan dadu. Ya jadi kadang-kadang itu yang membuat mereka gagal itu hanya karena mereka menyerah saja. Apapun yang kita mau tekunin, yang penting kita sudah komitmen. Kayak ini kalau saya di perusahaan ini ya, saya sudah menganggap saya menikah. Pernikahan itu kan sama. Ya, saya nggak tahu apakah yang yang mendengar ini apakah semua single atau pernah menikah. Kalau menikah itu kan bukan berarti menikah sebentar ya. Kita kalau mau menikah dengan seseorang, kita perlu terima kekurangan dan kelebihannya, benar nggak? Terus itu kita harus mencari tahu bagaimana untuk menyenangkan hatinya, benar ya? Jadi kita memberikan apa yang dia mau dan kita belajar untuk lebih baik. Jadi mengambil tanggung jawab. Nah, sama seperti di perusahaan nggak ya?
Sebut Boleh. langsung ya memang. Gini, Ci. Boleh dong. Teman-teman, saya bersyukur banget, saya bahagia, belum pernah seperti begini, bahagia setiap hari. Bener ya, bukan cuma uangnya loh, bener-bener kita dapat keluarga seperti begini yang kompak ya, yang nggak ada sikut-sikutan, tidak perlu lagi terbeban yang seperti perusahaan dulunya itu saya harus tutup poin seperti Tuhan. Sebentar, Nggak ada yang Ci. salahnya bang, karena konsepnya seperti begitu, tutup poin bahkan teman-teman. Kalau saya setiap bulan itu walaupun ada income nih, bonus misalnya airing kayak bonus royalty kayak itu kalau misalnya ada 1 M pun nggak bakalan bisa saya ambil kalau tidak tutup poin itu minimal 25 sampai 30 juta sebulan. Bayangkan. Jadi kalau itu tidak terpenuhi, uang berapapun 1 M di bawah itu pasti hangus. Kita harus ulang lagi. Nah sekarang ini perusahaan ini memang luar biasa ya, makanya yang mendengar itu kenapa tidak benar gimana? Modal begitu kecil ya, itu sekali aja, terus itu tinggal membantu orang saja. Betapa bahagia, nggak lagi kredit card angus, over limit ya, korek lubang tutup lubang. Benar-benar luar biasa. Sekarang udah baru aja lunas kebun senilai 1,1 M lebih. Wow. Sekarang ya lagi ditodong-todong nih beli mobil. Ya deh, udah deh kalau misalnya mau branding udah gitu ya. Tapi benar-benar semua itu sekarang malah yang lucunya, yang dulu itu kartu kredit saya sampai gosong over limit. Ketawa saya itu sampai saya bisa tutup 3 kartu kredit nggak dipakai, over bayar. Lucu banget dulu kan dikejar-kejar kartu kredit ya. Over bayar, bayangkan misalnya limitnya 50 juta nih 100 juta, saya over bayar. Bu, mohon maaf ini over bayarnya banyak banget. Berapa? Ibu over bayarnya 20 juta. Hah? Puji Tuhan, kelebihan bayar, ketawa-ketawa bener-bener ini boleh sekarang dipinjemin kita tuh Mbak Desi. Nah kalau dipinjemin berarti kan nggak ketemu solusinya. Kita harus belajar. Kalau kita tidak belajar untuk memancing ikan ya, kita selamanya tergantung orang lain. Jadi kita memang harus belajar. Ke surga pun masing-masing, bener nggak? Kalau kita hanya ini dikasih-kasih, nggak bakalan ketemu di sana. Lebih bagus diajarkan bagaimana kita tuh jadi problem solver untuk kita sendiri, baru kita bisa menolong orang lain. Jadi intinya kenapa saya kesana, mungkin saya orangnya never give up ya. Saya tipenya begitu. Jatuh 1000 kali, bangkit 1010 kali. Seperti begitu teman-teman. Nah, Ci Eni, Oke. Jadi kalau aku lihat itu memang kan ada yang dibilang bahwa network jaringan itu cuma indah di depan. Kalau aku lihat ini, Ci Eni dari depan sampai belakang tetap indah. Karena satu, never give up, selalu bawa Tuhan dalam setiap kegiatan. Betul, berdoa dulu. Betul. Nah, Ko Dedi ini dari tadi tuh kok Ci Eni tuh nyebut-nyebut perusahaan-perusahaan. Ingin tahu nggak sih kok ini perusahaannya sebetulnya pengen apa dong gitu. Pengen dong, dari tadi nungguin disebutin nggak disebut-sebut. Iya. Kalau udah dari tadi apa sih sekarang gitu ini luar biasa perusahaan sekarang. Perusahaan kita itu sekarang adalah itu aja tuh AFC Asayama Family Club. Nah ini sudah waktu saya pertama ketemu sudah 50 tahun. Saya karena sebelumnya udah bergabung dengan perusahaan yang sudah 38 tahun di market Indonesia. Nah, saya tanya dulu ini sudah berapa tahun. Jadi kita mau bergabung dengan sebuah perusahaan, kita harus tanya dulu udah berapa tahun. Nah, ternyata perusahaan ini sudah 50 tahun sekarang, berarti udah 53 tahunan ya. Oh, 50 tahun. Jadi pada saat itu karena saya tidak tertarik bisnis, saya tanya, kalau 50 tahun berarti produk yang sudah di launching itu kami dididik dulu. Kalau sebuah perusahaan, semua orang pasti ngecap perusahaannya bagus. Betul ya? Jadi intinya satu doa, kalau merasa damai sejahtera berarti ini dia. Terus kedua saya tentunya harus tahu dong, produknya aman nggak? Produk ini ternyata dahsyat, sudah 50 tahun di market, masa kita nggak percaya? 25 tahun ke bawah berarti belum pasti. Kenapa? Berarti masih uji coba di badan kita. Kalau sudah 50 tahun berarti produknya sangat aman. Apalagi ini ada paten fungsi. Nah, paten fungsi itu ternyata bukan cuma uji klinis ya, paten fungsi itu dahsyat loh. Untuk dapat paten fungsi aja harus uji coba ke 100 orang. Kalau ada satu yang gagal harus ulang lagi. Satu paten fungsi internasional, apalagi dari Jepang seperti begini, itu butuh beberapa tahun dan mahal loh, bermiliar-miliar teman-teman. Malah kalau kita Google kalau Jepang itu paling open ya, transparan. Kalau kita klik nomor paten fungsi, langsung ada di Google-nya bisa baca sendiri. Berarti perusahaan ini dahsyat banget. Dan ini ternyata kadang-kadang orang berpikir, banyak orang yang gagal misalnya ya, suka maksudnya gini loh, sebar gosip fitnah yang gak jelas. Ya, menakuti diri sendiri. Kalau saya prinsipnya gini loh,
Perusahaan itu kalau udah 50 tahun, kalau dia baru buka cabang di Indonesia 3 tahun, so what? Saya Ya, tipenya kalau udah betul. bergabung, saya sudah berdoa, sudah konfirmasi dari Tuhan, terus saya udah cek dulu foundernya siapa ya. Dan itu benar-benar saya tahu, wah luar biasa ya, kekeluargaan banget ya, dan juga diwariskan dan apalagi prinsipnya integritas dulu founder kita. Berarti kalau integritas untuk saya juga sama ya, saya paling penting itu adalah sukses itu harus integritas. Karena tanpa integritas, nothing pasti hancur, benar nggak? Jadi tipe-tipe yang kenapa hancur-hancuran sampai mereka kecewa karena integritasnya sudah hilang. Ya, prinsip saya itu sukses itu tidak harus cepat, tidak harus berlomba dengan orang yang hebat. Kalau saya terserah, saya nggak pusingin. Saya pentingnya adalah pelan tapi pasti, dan saya harus integritas jadi contoh sehingga pasukan di bawah ini juga akan karena foundernya itu pesan bahwa kita mau bermanfaat untuk orang lain, bukan cuan-cuan itu menjatuhkan orang lain atau sikut sana sikut sini ataupun membohongi uang orang lain, benar nggak? Jadi dari pertama itu saya wah ini memang luar biasa banget. Dan juga kalau prinsip saya itu adalah bergabung di suatu perusahaan bukan berarti ladangnya tetapi petaninya. Nah, jadi perusahaan yang lama pun yang di mana itu juga di Indonesia sekarang jadi besar. Kenapa? Karena hanya ada beberapa orang yang mau dan percaya sama-sama berkomitmen, berpegangan tangan mengatakan whatever it takes, kita akan memastikan perusahaan ini akan exist 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Jadi kalau saya bisa setia, bisa bertahan 20 tahun, itu penderitaan itu memang kalau kita mau sukses memang harus lalui, benar nggak? Nggak ada namanya orang tiba-tiba begitu. Pernikahan pun ada penderitanya, benar nggak? Tetapi semakin lama kita semakin baik. Nah, badan pun nih, kalau kita mau jadi fitness model, itu juga harus menderita dulu. Badan itu kita harus kerja keras, gitu ya, diet, gitu ya. Waduh, pokoknya olahraganya lebih dari yang lain, jaga makan, semuanya ada harga yang dibayar. Tetapi kalau udah memutuskan, kebanyakan orang kenapa gagal? Karena mereka tidak pernah memutuskan. Dari awal, mereka coba-coba, terus dengan keraguan, ketakutan, nggak bakal sukses. Jadi harus yakin dulu dari pertama. Seperti itu. Oke. Ya, Ci, kayaknya teman-teman kita ada yang nanya nih. Di sini sebentar saya cek dulu. Ini ada Sherlyn nanya, bagaimana kalau nggak ada daftar nama 100 orang per bulan, Ci? Wah, banyak nih, Ci. 100 nama. Kok 100 nama. Enggak, berarti itu sudah salah. Bukan 100 nama per bulan loh. Mau gimana cari 100 nama per bulan? Bener nggak? Betul. Bener? Jadi intinya gini, bukan berapa daftar namanya. Berapa orang, gini, orang tidak tertarik kepada bergabung ke suatu perusahaan. Orang bergabung karena kita. Orang-orang bergabung ke AFC ini bukan ke AFC-nya karena mereka percaya CNI, benar nggak? Jadi kepercayaan itu makanya mereka selalu bilang kalau misalnya kalau ikut CNI pasti sukses. Mereka tahu saya dari pertama orangnya tipenya bertanggung jawab, ya tidak cuma omdo. Kalau ikut saya itu pasti tidak saya tinggalkan dan saya akan membela mereka asalkan mereka itu benar-benar tidak melanggar aturan. Dan saya paling tegas, kalau misalnya melanggar etika, saya duluan yang laporkan. Saya duluan yang tegur. Dan saya pun memberitahu ke teman-teman, sahabat, yang partner itu adalah tegur saya kalau ada yang melenceng. Karena kita ini, maksudnya gini loh, menjadi leaders itu bukan pendidikan, bukan status, tetapi bermanfaat. Sehingga kehidupan kita ini bisa dicontohin, walaupun tidak 100% sempurna ya, ke arah yang lebih baik. Seperti begitu. Oke, jadi bukan kita 100 nama. 100 nama, tapi bukan kita per bulan, enggak. Saya selama ini kemungkinan hanya maksimal itu berbicara paling ke 50 orang. Walaupun seperti terdaftar itu karena kan kita kebanyakan ada yang suami istri misalnya ya, itu satu keluarga, itu walaupun tertulis 100 totalnya, nah cuma segitu, masa kita nggak kenal satu persatu dong, bener nggak? Jadi Indonesia aja ada 270 juta jiwa. Satu per orang yang hidupnya berubah menjadi satu keluarga, terus dia mereferensi ke keluarga lain-lain. Itu aja sebenarnya. Oke. Ci, tadi Cici bilang bahwa ya kalau ini ya yang yang membedakan gitu ya, kita mesti cari dulu nih ya secara company-nya seperti apa, perusahaannya, kemudian betul. produknya seperti apa. Produk udah tidak perlu diragukan lagi, perusahaan sudah 50 produk memang tahun, luar gitu biasa. Ya.
Nah, Lihat sekarang aja gini, hasilnya lihat nih. Yang hancur-hancuran nih, Mbak Anies juga bergabung gara-gara saya berubah kan, tambah lama tambah kinclong gitu loh. Nah, Ci, saya pengen tahu lagi nih, Ci ini kita tahu bahwa sama-sama di AFC gitu kan. Ci ini sudah explore semua tentang bisnis di AFC ini. Apa yang membuat Ci ini benar-benar jatuh cinta lagi, ya? Dan yang paling membedakan AFC dengan yang lainnya, Ci? Yang paling membedakan itu ya maksudnya gini loh, apa yang dijanjikan itu diberikan benar-benar. Benar ya? Terus itu luar biasa sekali. Maksudnya gini loh, ini sesuatu, saya senangnya itu memang, maksudnya gini loh, seperti memang perusahaan ini benar-benar foundernya juga bilang, padahal udah kaya raya di Amerika, sudah citizen, istri dikasih mimpi sama Tuhan bahwa harus balik ke Indonesia, bahwa disuruh buka perusahaan baru yang yang apinya tambah lama tambah besar menyebar ke seluruh Indonesia. Berarti api itu kan api semangat, api harapan, bener ya? Jadi itu luar biasa sekali dampaknya itu. Saya melihat yang bedanya itu benar-benar itu leadersnya itu tidak, bayangkan kalau perusahaan udah ada perusahaan yang kita kenal leadershipnya pun enggak. Maksudnya gini, apalagi foundernya, pemiliknya. Ini pemiliknya itu tidak melihat kita status apa. Kalau terjadi sesuatu, misalnya contohnya nih, pada saat kita ada kondisi COVID begini ya, yang isolasi aja beliau turun tangan loh, memastikan tuh nobody left behind, dikasih semangat, walaupun orangnya itu belum punya rank apa-apa, belum punya status leadership. Saya bilang luar biasa sekali ya turun tangan. Terus foundernya itu, pemiliknya itu tidak tipe-tipe yang seperti mungkin perusahaan lain membanggakan gini beli ini beli itu, beliau enggak. Yang ditonjolkan justru membangun rumah yatim piatu, membangun rumah sakit itu, planningnya itu supaya kedepannya itu rumah sakit gratis untuk pengobatan ginjal dan cancer, bayangkan. Jadi seperti begitu. Jadi dari pertama itu kan foundernya sudah memberikan contoh rendah hati, tidak sombong, ngajarin kita malah bagaimana invest gitu ya. Dan benar-benar itu yang membedakan jauh banget. Kenapa? Karena yang saya cerita tadi, 13 tahun saya baru bisa 200 juta sebulan, itu pun selalu akhir bulan habis. Ini pertama kalinya ini, bayangkan, baru benar-benar waktu resign bergabung itu berarti kan benar-benar menjalankannya Agustus. Itu benar-benar income-nya itu ya tidak keluar uang apapun lagi, benar-benar itu luar biasa, meningkat gitu loh. Di tahun pertama, di akhir Agustus itu kan kita kalender akhir tahun September akhir ya, itu sudah di samurai, berarti kan dapat bonus akhir tahun udah 75 juta. Tahun depannya meningkat, berarti kan sehat. Biasa di perusahaan yang saya dulunya itu jatuh lagi, harus naik lagi begitu ya. Itu di tahun kedua naik lagi ke posisi udah damyo, yang dimana rank akhir tahun bonusnya udah 1,8 berarti ke peningkatan. Nah, ini di tahun ini meningkat lagi, berarti sehat. Saya beritahu semuanya sehat. Ada orang gimana pusingin amat, yang penting kitanya, jangan lihat sekelilingnya. Kalau kita mau bertanya harus kepada orang yang benar-benar menjalani dan sukses. Jangan bertanya kepada orang yang mencoba-coba ya, itu nanti tiba-tiba nanti dia agen dunia, seperti itu nggak bakalan. Aku ya satu setia. Nah ini menarik banget ya yang kayaknya. Benar banget gitu loh. Jadi secara ini yang membedakan, yang paling membedakan menurut saya adalah dari ceritanya Ci ini adalah bahwa foundernya aja sendiri kita ya, mereka care sama kita. Mereka nggak cuma sama member-membernya aja, nggak sama orang-orang yang ada di dalam sini, tapi mereka foundernya juga care dengan benar-benar ya ke masyarakat, orang-orang yang ada di Indonesia dengan mendirikan rumah sakit gitu ya. Nah, biasanya karena kalau pengalaman saya nih ya, boro-boro kita bisa ketemu dengan foundernya gitu loh. Dengan perusahaan yang sebelum-sebelumnya. Biasanya kita cuma ngelihat foundernya itu hanya berupa foto ya di buku katalog mereka pada saat awal-awal dong. Nah, kalau di sini kita bisa ketemu dengan foundernya. Oke. Ci, kita juga nggak bisa panjang-panjang lagi nih ya, karena betul. Sudah hampir habis waktu nanti ya. Sayang banget, kita waktunya tinggal sebentar lagi buat teman-teman. Saya yakin sebetulnya masih banyak sekali dari teman-teman yang pengen banget dengerin lebih lama lagi tentang ini. Tapi nih Ci, terakhir Ci, pesan-pesan nih Ci, pesan buat teman-teman yang saat ini mendengarkan ya.
kira-kira pesannya apa nih buat dari Cierny nih, buat teman-teman semua yang saat ini mendengarkan? Nah, pesan saya itu adalah jadilah versi terbaik untuk diri kalian. Seperti saya, walaupun saya udah mencapai nih posisi salah satu tertinggi, bukan berarti saya udah merasa nyaman, enggak. Karena kita kalau sukses itu harus ada tiga elemen. Fisik, spiritual, betul ya? Spiritualnya juga harus tingkatkan, maksudnya berbaginya tingkatkan, terus itu bukan cuma bis keluarga, ya harus berjuang di sana, dan juga baru bisnis. Jadi sekarang itu saya juga perbaikan untuk diri sendiri. Artinya apa? Dari badan, ya. Jadi pukul ukur itu adalah, waduh, misal badan saya melar, berarti saya masih ada PR. Oh, waduh, tim saya itu masih ini belum stabil nih, saya harus bantu lagi lebih banyak orang. Jadi harus mulai dari nol. Jadi pesan saya adalah, walaupun sudah mencapai, jangan puas diri. Jadi kalau udah mencapai ini, ciptakan lagi impian berikut. Ya, jadi setiap tahun baru berjuang baru lagi. Selalu harus ada semangat baru. Ya, yang belum mencapai apa yang Anda inginkan, never give up. Ada Sofia, love you all. Jangan menyerah teman-teman. Tidak ada namanya kata menyerah. Berjuang sampai titik darah penghabisan. Ya, every day is a miracle. Seperti the miracle. Wow, luar biasa. Every day is the miracle, ya. Betul, Seperti betul. dengan tim yang saat ini kita Ciptakan, gunakan betul. adalah Ciptakan miracle baru setiap hari. Oke. Nah, kok ini kayaknya kita sudah harus akan mengakhiri acara karena takutnya sebentar lagi habis. Tapi teman-teman, jadi dari diskusi kita dengan Cierny ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa kalau mau join sesuatu, pelajari dulu perusahaannya seberapa sehat dan seberapa bagus. Kemudian sertakan Tuhan dalam setiap kegiatan kita. Jadi kita akan selalu mendapatkan berkahnya untuk hari-hari berikutnya. Jangan lupa kalau dilihat dari diskusi kita kali ini, Cierny ini adalah orangnya semangat, never give up, dan jangan lupa selalu kembangkan tim Anda dan ciptakan impian baru untuk miracle-miracle berikutnya. Gitu kode hasil kita diskusi hari ini. Dan teman-teman, sepertinya kita harus mulai mengakhiri. Terima kasih Cierny, saya kembalikan. Thank you sudah mengundang saya. Kalau ada kata-kata salah, saya mohon maaf. Ya, never give up teman-teman, berjuang terus. Ya, look forward untuk sukses yang lebih lagi. Oke, bye-bye. Terima kasih juga buat teman-teman semua. Thank you, love you all, bye-bye.